Victor Arung. Dan di edisi kali ini kami menghadirkan seorang tokoh, yaitu atlet terjun payung kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, dan sang tokoh tersebut telah memiliki sejumlah prestasi baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal, dan berbagai prestasi terakhirnya sebagai atlet terbaik Provinsi Sulawesi Utara beberapa kali, dan menjadi atlet Federasi Aerosport Indonesia atlet terbaik, dan juga ribuan jam terbang telah dilakukan oleh atlet terjun payung kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara ini. Siapakah dia? Kita langsung saja mengundang atlet payung kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, yaitu Saudari Pinkan Natalia Mandagi. Kita langsung mengundang ke studio. Selamat malam, Pinkan, apa kabar? Malam. Salam sehat selalu. Silakan duduk. Ya, apa kabar ini, Pinkan? Kabar baik. Kabar baik ya. Tetap sehat terus ini sebagai seorang atlet ya. Yep. Untuk sekarang ini, Pinkan, pekerjaan selain atlet terjun payung apa nih sekarang ini? Saya sekarang pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga. Oke, pegawai di Dispora Provinsi Sulawesi Utara ya. Baik, ini kita tentunya menghadirkan Pinkan di sini di acara Sang Tokoh untuk mengetahui latar belakang Pinkan menggeluti atlet terjun payung ini dan juga suka dukanya seperti apa. Mungkin dari awal saya ingin tanya ini, dari masa waktu kecil itu cita-cita apakah ingin menjadi atlet terjun payung atau ada yang lain ini? Sebenarnya sih mungkin karena memang dari background keluarga ya, dari background keluarga yang juga papa penerjun, mama juga penerjun, om tante juga. Jadi dari sering lihat-lihat mereka latihan, mulai ada keinginan lah. Dari latar belakang keluarga? Dari latar belakang keluarga. Jadi atlet terjun payung? Iya, jadi kan sering diajak juga ke lapangan begitu kan. Jadi sering lihat kegiatan itu terus tertarik gitu. Dari SMP lah. Sudah ingin mulai SMP ya, mulai SMP. Cuman syaratnya kan nanti umur 16 tahun baru boleh kan. Jadi nanti SMA baru mulai. Tapi waktu itu sudah diajak oleh papa atau keluarga yang sebagai atlet untuk terjun atau belum bisa memang sama sekali? Harus di atas 16 tahun? Iya, 16 tahun baru boleh mulai latihan. Jadi memang belum bisa sih, baru lihat-lihat aja. Iya. Syarat-syarat untuk menjadi seorang atlet itu dari umur berapa? Terus apa aja harus dipenuhi menjadi seorang atlet terjun payung profesional? Umur 16 tahun syaratnya. Kemudian selain itu nggak ada penyakit bawaan seperti jantung atau sakit epilepsi. Oke. Iya, kalau yang lain-lainnya sih standar-standar aja. Nah ini kan, maaf nih Pinkan, ini kan atlet terjun payung ini di antara hidup dan mati ini. Ini jarang orang mau menggeluti profesi atau sebagai atlet terjun payung ini karena resikonya sangat riskan terhadap nyawa. Nah, kenapa Pinkan sampai benar-benar menseriusi ini? Apakah memang selain latar belakang keluarga yang rata-rata penerjun juga atau ada hal lain yang Pinkan mau? Mungkin awalnya dari penasaran, Kang. Dari penasaran. Tapi karena setelah dicoba, kemudian orang juga tahu bahwa ternyata safety-nya juga terjamin, peralatannya kan juga aman, begitu tuh ada cadangannya, ada alat-alat pengaman yang cukup komplit lah. Jadi ternyata kalau mau dibilang olahraga ekstrim sih, ya oke, terbang-terbang lah gitu. Tapi tingkat kecelakaannya rendah. Rendah justru ya? Termasuk rendah. Kalau dari hasil survei dari sekian banyak olahraga ekstrim, terjun payung termasuk yang di bawah lah begitu. Oh, resikonya di bawah ya? Mungkin karena teknologinya juga so canggih toh. Iya. Gitu, iya. Masyarakat awam justru melihat ini beresiko tinggi terjun payung ini kan, tapi justru paling rendah, olahraga ekstrim paling rendah. Bukan paling rendah sih, tapi maksudnya dari hasil survei data kecelakaan termasuk yang di bawah lah begitu. Di awal Pinkan menggeluti sebagai atlet terjun payung, ini waktu itu terbang di jarak berapa meter itu atau berapa feet gitu? Waktu pas pertama kali ya. Waktu siswa memang standarnya dari 10.000 kaki. Kurang lebih berapa 10.000 meter feet. itu? Itu mungkin 3,3 kilo lah. Oke, sekitar begitu ya. Itu untuk pemula itu ya? Itu untuk pemula. Karena orang masih didampingin instruktur kan. Iya. Jadi orang terbang dengan ketinggian begitu. Tapi kalau yang pertandingan seperti di PON ketepatan mendarat, semacam begitu dia terbang rendah sih cuma sekitar 3.500 4.000 kaki. Berapa durasi dari pas keluar dari pesawat sampai di darat biasanya rata-rata berapa durasi, berapa menit gitu? Kalau 10.000 kaki sekitar 1 menit. 1 menit ya? Iya. Tidak terlalu lama juga ya? Tidak terlalu lama. Cuma rasanya lama sih kalau di atas. Iya. Ini kan mengikuti kejuaraan
terjun payung ini di tahun berapa dan prestasi awal di kejuaraan apa gitu? Jadi saya mulai terjun tahun 91 ya, tahun 91 ya? SMA. Kemudian setelah selesai pendidikan terjun, langsung ada kesempatan ke Jurnas, ikut ke Jurnas. Oke. Nah setelah ikut ke Jurnas itu ada kesempatan untuk latihan di luar. Kebetulan waktu itu ada bapak angkat yang sponsor lah. Ya. Saya 4 bulan belajar terjun di Australia. Nah saat itu jumlah terjun langsung bertambah banyak dan waktu pulang mulai berprestasi lah. Kejuaraan-kejuaraan mulai ikut PON, di situ dapat pas pertama dapat medali perak. Nama Provinsi Sulawesi Utara. Iya, dari awal tidak pernah ke lain hati. Selalu bawa nama Sulut. Sampai sekarang atlet terbaik terjun payung Sulawesi Utara ya. Baik, Pinkan waktu pertama Pinkan itu terjun itu perasaan gimana? Ada perasaan takut atau memang sudah kata orang ini sudah tidak takut lagi karena sudah biasa atau gimana? Melihat kalau belajar terjun nggak ada perasaan takut itu berarti nggak wajar. Itu ya. Iya. Orang yang biasanya ada di darat kemudian naik di pesawat lihat pintu terbuka aja sudah takut kan gitu. Sebagai seorang profesional tetap ada perasaan deg-degan juga ya? Atau sekarang sudah hilang? Sekarang sudah hilang. Kalau seberapa kali terjun pasti akan lama-lama hilang lah rasa takut itu gitu. Cuman karena kebiasaan lah. Gitu, dalam terjun payung itu kategori-kategori apa sih yang sering dilombakan di terjun payung? Kalau di Indonesia yang sering dilombakan itu ketepatan mendarat, kemudian kerjasama di udara, kemudian ada juga kerjasama antar parasut ada juga. Yang di Indonesia paling yang dilombakan itu. 3 ya, ketepatan mendarat, kerjasama di udara, sama parasut itu ya? Iya. Rata-rata Pinkan menjuarai di kategori mana nih? Ketepatan mendarat. Ketepatan mendarat ya? Iya. Saya tahu Anda banyak berprestasi medali emas justru di situ ya. Itu prestasi yang pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi atlet terjun payung? Pengalaman baik itu suka maupun duka gitu. Pengalaman sukanya apa ya, kita dapat kesempatan untuk melakukan hobi tapi bisa membawa kebanggaan juga lah untuk daerah begitu. Jadi ya berangkat bertanding enjoy aja sih. Enjoy saja ya? Iya, mungkin itu senangnya sih karena sebenarnya hobi kan gitu. Tapi bisa menghasilkan prestasi. Gimana perasaan waktu mendapat medali itu? Medali apa yang Pinkan dapat pertama sekali bagi seorang atlet terjun payung? Pertama sekali mungkin medali perak atau perunggu lah lupa. Waktu baru-baru selesai pendidikan sempat dapat itu. Kemudian baru mulai setelah dapat jumlah terjun banyak, latihan di luar, kemudian kembali dari situ mulai dapat medali-medali emas. Total berarti sudah berapa? Sudah 20 tahunan lebih ya? 91 mungkin udah 30 atlet, tahun. Sebagai atlet. 30 tahun jadi atlet ya. Payung ya. Dan sampai sekarang masih turun bertanding di PON. Masih aktif ya? Masih ya. Itu kapan kira-kira ada target nggak pingin berhenti di usia berapa atau? Sebenarnya sih dari kemarin-kemarin sudah pengen berhenti bertanding. Maksudnya pengen lebih fokus ke level yang lebih di atas, mungkin jadi instruktur begitu atau apa. Cuman kondisinya saat ini di Sulut ini timnya belum bisa ditinggalkan. Iya, karena orang masih keterbatasan atlet. Jadi kalau kita mundur, regunya nggak komplit. Atlet terjun payung di Sulut sekarang ada berapa, berkisar berapa orang ya? Masih bisa dihitung jari sih, mungkin sekitar 10-an. Hanya 10-an ya? Iya. Kenapa? Kendalanya seperti apa? Karena kurang berani orang untuk mengikuti olahraga ini atau apa kendalanya? Waktu tahun 2012 orang buka pendaftaran untuk diklat. Itu yang mendaftar sampai 40 Kak. 40 ya? 40 form yang masuk untuk mendaftar ikut pelatihan. Cuman memang kan kendalanya kan untuk latihan terjun payung agak mahal ya biayanya karena biaya operasional pesawat. Iya, jadi memang nggak bisa banyak lah yang orang didik begitu. Iya, kendala di situ ya, kendalanya di operasionalnya cukup besar ya. Dan untuk pakaian-pakaiannya juga gimana? Harga juga cukup? Pakaiannya sih nggak terlalu mahal, cuman parasutnya memang agak mahal juga sih. Parasutnya itu setiap atlet minimal harus berapa parasut memiliki sendiri? Iya, kalau untuk satu kategori aja satu parasut juga cukup sih. Ya? Iya, kayak sekarang juga kan kalau misalkan ada parasut dari yang sudah dipakai, misalkan orang dapat pengadaan yang baru tapi yang lama masih bagus, bisa orang teman-teman yang lain pakai, junior pakai begitu. Iya, maaf ini saya pengen tanya, ini ayahanda Pinkan kan sebagai atlet terjun payung juga nasional ya, dikenal luas, almarhum Pak Theo Mandagi. Ini Anda melihat di mata Anda sosok almarhum ayahanda Anda seperti apa sebagai seorang atlet terjun payung yang
memiliki keberanian yang luar biasa. Itu ya, Papa salah satu sosok yang luar biasa kalau menurut kita. Karena beliau itu jago pertama. Ya. Kemudian juga seringkali di banyak kegiatan beliau diminta untuk membantu organize sampai kegiatan internasional kayak begitu. Cuman beliau humble sekali. Ya. Maksudnya nggak banyak orang tahu mungkin sosoknya seperti apa, eksistensinya seperti apa. Tapi ya selama ini kan beliau yang jadi orang pelatih untuk tim Sulut. Jadi setelah beliau nggak ada, baru orang akhirnya berupaya sendiri begitu. Karena memang dari masa kecil almarhum ayahanda Anda sudah mengajak memang untuk ikut sebagai atlet. Cuma ajak-ajak ke lapangan, nggak pernah dipaksa juga sih begitu. Iya, jadi ya Papa sih kayaknya pengen anak-anak semua melakukan sesuatu karena dia ingin gitu. Jadi nggak pernah ada paksa juga, nggak pernah. Motivasi memang Anda mungkin ingin mengikuti jejak ayah sampai sekarang ya? Tapi dari SMP memang karena sering-sering lihat, kok nggak diajak-ajak sih kita bilang begitu kan? Iya, tapi ternyata memang aturannya kan SMA baru boleh, jadi baru tersampaikan tuh cita-cita baru pas SMA. Iya. Terakhir tahun berapa? Anda sempat terjun bareng ayah Anda, almarhum? Sempat ya? Iya, dari tahun 91 kita mulai terjun sampai tahun 2004 Papa meninggal, orang satu tim. Oh, satu tim ya? Iya. Jadi sekalian mentor ayah dan sekalian turun bertanding sama-sama juga. Ya, nah untuk beralih juga ke saudara adik kandung Pinkan ya, almarhum juga ya. Ini gimana? Dia umur di usia berapa Petra berkarir sebagai atlet yang Pinkan? Petra nggak beda jauh juga, kita umur 16, mungkin dia sekitar umur 19 lah. 19 dia mulai terjun begitu. Jadi memang keluarga latar belakangnya semua punya keberanian untuk ikut terjun payung ini ya. Apa yang berkesan di mata Pinkan sosok ayah Anda Pak almarhum Theo Mendagi sebagai penerjun kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara di era tahun 90-an ya? Yang kita belajar banyak dari Papa sih adalah Papa itu orangnya sangat safe. Jadi untuk olahraga yang semacam ini itu orang dididik untuk bisa berolahraga ekstrim tapi tetap tetap nggak overconfidence. Karena Papa sempat bilang bahwa kalau orang sampai overconfidence itu adalah penyebab utama orang celaka. Iya, sementara kan orang di sini kan pengennya terjun fun begitu kan, bisa berprestasi untuk jangka panjang begitu. Iya, betul. Iya, salah satu yang kita belajar dari beliau itu. Untuk menjadi seorang atlet terjun payung ini kan seperti pilot itu ada jam terbang. Makin lama makin jam terbang makin lama makin senior berarti. Untuk atlet terjun payung itu dihitung apanya? Jam atau kalau orang dari jumlah terjun sih. Jumlah terjunnya. Pinkan sudah berapa banyak ini terjun payung nih? Sampai saat ini mungkin hampir 3.000. Hampir 3.000 kali terjun ya? Iya. Tidak pernah ada rasa takut sekalipun ya? Kadang-kadang kalau udah lama nggak terjun, baru mau mulai lagi ada sedikit. Tapi setelah terjun hilang. Ya begitu. Dalam setahun pasti ada terjun ya, event-event itu ya? Tahun lalu karena COVID nggak ada. Tidak ada ya? Cuman sebelum-sebelumnya paling adalah. Cuman ya itu dia karena orang di Manado nggak ada fasilitasnya, jadi kadang-kadang ada satu tahun itu cuma 2-3 kali terjun ada juga sih. Jadi kendala memang untuk di Provinsi Sulawesi Utara selain atlet kurang, mungkin sumber daya dari peralatan, dari teknis-teknis lainnya juga masih belum memadai. Selama ini tim Sulut itu kan lebih memilih untuk latihan di Jawa atau orang latihan di luar negeri sekalian. Biasanya untuk di Jawa pusatnya di mana latihan? Kemarin-kemarin orang latihan di Pangandaran atau orang numpang di Angkatan Udara. Iya, paling seperti itu. Oke, pengen lanjut nanti tapi kita break dulu sejenak. Usai pariwara kita kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami masih akan kembali dalam Sang Tokoh. Tetap bersama kami. Di seluruh Nusantara untuk rajin mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun berguna untuk mencegah kuman dan bakteri yang tertempel di tangan masuk melalui mulut ataupun hidung. Menurut Kementerian Kesehatan, mencuci tangan terbagi dalam 5 langkah.
Basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Ambil dan gosok sabun ke daerah telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Bersihkan bagian bawah kuku. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan cara diangin-anginkan. Dengan melakukan hal yang mudah ini, kita dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri dan orang sekitar. Dan jangan lupa jaga jarak. Terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Utara, Anda masih bersama kami dalam program Sang Toko. Masih bersama saya, Sang Toko, yaitu atlet kebanggaan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu atlet terjun payung, Pinkan Natalia Mandagi. Dan Anda, kami bisa membuka line telepon juga yang ingin bertanya-tanya dengan Pinkan Mandagi menyangkut apa aja tentang sepak terjang Sang Toko kita kali ini di bidang terjun payung. Silakan ke 0431 864 393 dan 043182849293. Kami langsung tunggu di segmen ini. Baik, kita lanjut Pinkan sambil menunggu penelpon. Ini Pinkan tadi katakan sudah kurang lebih 3.000-an kali terjun. Ya. Itu pengalaman yang menarik. Event apa itu yang menarik sebagai seorang penerjun? Aduh, banyak sekali ya. Iya, banyak sekali cerita yang menarik dan maksudnya tiap event itu beda-beda DP cerita. Iya, jadi maksudnya gitu. Cuman mungkin salah satu yang paling berkesan itu waktu orang bikin pemecahan rekor. Ya. Pemecahan rekor kerjasama di udara. Jadi bikin formasi. Iya. Itu seperti apa? Bikin berapa orang itu formasi gitu? Waktu itu yang saya ikut terakhir 24 orang. 24 orang ya. Orang, kita gandengan, kita bikin formasi memang yang sudah dirancang, bentuknya anggrek kalau nggak salah waktu itu, karena udah cukup lama juga sih. Iya. Itu butuh latihan untuk kekompakan di udara gitu ya? Iya, betul. Itu biasa untuk setiap event itu Pinkan ada melatih berapa kali terbang gitu, atau hanya teori-teori saja dipakai untuk misalnya ke tempat mendarat atau kerjasama di udara gitu? Oh ya, biasanya sih kita tergantung tergantung program. Jadi kalau misalkan untuk pertandingan seperti PON, kita sekitar 3 bulan sebelumnya kan kita sudah TC. Sudah ada TC, kemudian untuk praktek terjunnya sekitar 1 bulan, 1,5 bulan kita persiapan, begitu. Tapi kalau pemecahan rekor seperti tadi, karena pesertanya dari banyak tempat, dari banyak daerah, jadi saat orang berkumpul sekitar 1 minggu kita latihan gitu sampai rekornya bisa terpecahkan. Jadi untuk menyesuaikan kategori dengan program. kerjasama di udara dari provinsi mana yang Anda lihat yang pesaing dari Sulawesi Utara itu? Karena Sulut sekarang belum turun di kerjasama di udara. Iya, sebenarnya ada keinginan besar sekali untuk ke sana. Tapi memang karena dukungan pesawatnya masih kurang di sini, jadi itu kan perlu latihan yang sangat intensif kan, karena kerja sama tim begitu. Jadi memang harus sering-sering terjun sama-sama begitu. Nah itu yang masih sulit untuk orang. Jadi untuk kerjasama di udara orang belum turun. Kecuali kalau yang seperti lalu yang kita ikut pemecahan rekor ya, bukan pertandingan. Jadi pemecahan rekor nasional begitu. Orang kumpul di Jakarta sama-sama, waktu itu di Halim, kita sama-sama dalam 1 minggu itu mencoba memecahkan rekor untuk bikin formasi gandengan kayak macam begitu. Sampai sekarang ini masih berniat sampai tadi saya tanya itu sampai kapan kira-kira akan berhenti sebagai seorang atlet? Ya selama masih sehat. Tapi kalau sebenarnya kalau udah ada adik-adik yang junior bisa untuk masuk ke tim, sebenarnya saya sekarang lebih berminat untuk ke jenjang yang lain sih, mungkin apakah mungkin belajar menjadi tandem master atau mungkin menjadi instruktur semacam begitulah. Ya, tapi masalahnya sekarang generasi berikutnya masih belum cukup untuk melengkapi tim begitu. Iya. Ada berapa yang aktif sekarang penerjun Sulawesi Utara yang aktif yang binaan dari Pinkan? Mungkin ada sekitar yang aktif sekali, mungkin sekarang ada sekitar 8 yang masih aktif ya. Itu seperti apa latihan-latihan yang Pinkan arahkan ke mereka? Untuk saat ini sih karena kita menghadapi PON, jadi kami ikut program dari KONI juga. Kita ikut TC. Ada target medali dari KONI?
untuk terjun payung? Orang targetkan ya mudah-mudahan Emas. paling enggak 2 emas. 2 emas ya? Mudah-mudahan. Asal terdukung latihannya, Kak. Iya. Tapi masih Asal terkendala, hal-hal teknis lain masih kendala ya? Iya, itu saja sih kendalanya, hanya latihan. Kalau peralatan masih oke, orang kecuali perlengkapan pendukung paling. Tapi yang utama parasutnya orang masih oke. Cuman kesempatan latihannya itu yang orang sangat perlu. Masih perlu banyak latihan ya? Iya. Baik, mungkin kita bisa tampilkan ini latihan-latihan pingkan atau event-event yang pingkan pernah terjun dari pesawat langsung, baik itu kerjasama di udara maupun tempat mendarat. Silakan ditayangkan untuk pemirsa bisa saksikan. Ini di pesawat apa ini pingkan ya? Ini pesawat CN295 sepertinya. Oke. CN295 iya. Anda masih ingat ini pada event apa ini? Oh, ini acara Manado Fiesta. Oh, Manado Fiesta ini ya? Iya, acara Manado Fiesta kita atraksi terjun payung meramaikan acara pembukaan kalau nggak salah. Ini Anda ya? Iya, betul. Ini biasanya setelah keluar dari pesawat itu ada durasi berapa detik atau hitungan berapa payung Anda harus buka? Nah, itu juga tergantung ketinggian, Kak, karena ini kita terjun demo kan, kita hanya terbang di ketinggian 5.000 kaki. 5.000 kaki berapa kilometer kurang lebih itu? 5.000 kaki itu sekitar berapa ya? 4 ya? Nggak sampai 2 kilo. Nggak sampai 2 kilo ya? Iya, nggak sampai 2 kilo. Ini di atas udara Manado, kota-kota Manado ini ya? Di atas Megamas ini. Di atas Megamas ya? Luar biasa ini. Ini tidak ada rasa takut Anda ya, udah pengalaman sekali memang. Nah, ada event-event lain juga mungkin yang bisa ditayangkan biar lebih lengkap gambar yang event-event yang pingkan mendaki. Ini persiapan ya? Iya, ini lagi persiapan. Ini kita diundang oleh FASI Maluku Federasi Utara ya? Aerosport ya? Iya, Federasi Aerosport kita diundang terjun di Ternate ini. Ternate ini ya? Iya. Persiapan untuk terjun, masuk ke pesawat dan terjun itu berapa jam sebelumnya harus persiapan gitu? Sebenarnya cuma sebentar sih. Orang cuma pakai alat, begitu pesawat ready, naik pesawat, langsung terbang, paling mungkin sekitar 10 menit sampai di ketinggiannya terjun. Oh, tidak ada persiapan yang terlalu spesifik ya? Berjam-jam paling gitu kalau orang habis baru mendarat, parasut masih berantakan, orang lipat parasut sekitar 10 menit, udah siap untuk naik lagi. Ya. Untuk kerjasama tim di udara, itu berapa menit itu kerjasamanya itu biasanya? Nah, kalau yang lalu pemecahan rekor orang naik 16.000 kaki, itu sekitar hampir 2 menit orang ada kesempatan untuk 2 menit ya? kerjasama di udara, nggak sampai 2 menit sih. Ini event di mana nih Pingkan? Di Ternate. Oh, Ternate juga ya? Iya. Baik, jadi berbagai event internasional, nasional, lokal Anda sudah jalani ini. Ini Anda melihat potensi-potensi generasi muda di Sulawesi Utara ini, selain Anda katakan tadi masih kurang ya, ini kendala juga di teknisnya, peralatan dan lain-lain ini. Betul. Gimana kira-kira ada semacam ajakan Pingkan sebagai seorang atlet terjun payung profesional untuk kaum muda-mudi yang ingin bergabung, ini bisa hubungi ke siapa dan apa teknisnya, seperti apa persyaratannya gitu? Iya, biasanya sih kalau untuk diklat terjun payung, kalau misalkan sampai ada kesempatan untuk ikut diklat itu, nggak kita bikin di sini, tapi maksudnya kita ikut sertakan di diklat yang dibuat di Jawa. Oh, di Jawa ya? Ya, di Jakarta atau Bandung ya? Iya, karena pesawatnya kan standby di sana. Oke. Tapi seperti yang lalu, orang kasih pengumuman, maksudnya orang buka di media sosial kalau ada yang mau mendaftar, semacam itu. Iya. Banyak responnya ya, masih tadi katakan 40-an ya? Iya, terakhir kami bikin pelatihan itu yang daftar sekitar 40-an, tapi sayangnya cuma bisa direkrut 5 orang. Iya. Mungkin Pingkan ke depannya ada mungkin sekolah-sekolah gitu, bentuk sekolah terjun payung, ada rencana seperti itu? Pengennya, tapi kalau bikin sekolah terjun payung nggak ada pesawatnya juga sama aja. Harus juga sewa pesawat ya, biaya pesawat, sewa pesawat. Tapi orang mahal. punya harapan besar ke depan karena di sini kan yang lalu belum ada skadron kan, tapi ini kan ke depannya kebetulan Lanut Samratulangi kan sudah naik tipe. Iya. Nah, yang kita dengar-dengar kalau sudah naik tipe ada kemungkinan nanti akan ada skadron, berarti mungkin ada dukungan pesawat di sini. Oke. Jadi kita harapkan ke depannya mungkin pesawat Hercules ada ya, atau pesawat TNI ya biasa dipakai ya? Iya, bisa dia mungkin heli atau pesawat yang agak kecil juga enggak apa-apa. Oke. Karena orang ketua federasi memang kan komandan Lanut. Nah, jadi kalau misalkan ke depan siapa tahu di sini ada dukungan pesawat, ya mudah-mudahan terjun payung bisa lebih berkembang. Ya.
Seorang atlet profesional Anda terjun payung ini, apakah biasanya sebelum terjun kan ada perasaan tadi deg-degan, takut, kadang-kadang enggak? Apa biasa pernah nggak mencoba minum obat penenang gitu supaya biar tidak takut, atau memang Wah, justru nanti kalau sampai minum obat penenang terus di atas ketiduran bagaimana? Malah nanti enggak lah, tidak ada ya? Iya, enggak. Paling minum vitamin biasa lah kayak atlet-atlet ya? lain. Iya. Untuk menghilangkan rasa takut tidak pernah minum obat ya? Enggak. Oke, Pinkan, ini saya lihat ini penghargaan Anda cukup banyak. Ini untuk di internasional ini lomba event apa itu Anda pernah ikut di event internasional? Untuk internasional berapa kali kejuaraan, pernah ada World Cup kejuaraan dunia di Turki, kemudian lomba di Malaysia, kemudian juga kami di Australia latihan sambil kami sering juga bikin kompetisi dengan atlet-atlet di sana begitu. Paling itu sih, nggak terlalu banyak juga kalau di luar negeri ya. Iya, di kalau nasional sudah kalau nasional ya banyak sekali iya. Ya. Baik, ini mungkin kita masih tunggu pemirsa untuk bergabung, bisa bertanya-tanya langsung dengan narasumber atau sang tokoh kita kali ini, Pinkan Natalia Mandagi, sebagai atlet terjun payung kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Silakan di nomor telepon 0431 864393 dan 0431 864293. Di acara sang tokoh kami masih menantikan. Baik, Pinkan, kita lanjut. Ini Anda sempat meraih atlet terbaik Federasi Aerosport Indonesia Pusat tahun 95 ya. Itu kategori Anda melakukan apa itu sampai diberikan itu? Tahun 95 ya. 95 Waktu itu ya? mungkin udah mulai sering menjuarai ketepatan mendarat. Oke. Iya. Atlet terbaik Federasi FASI Pusat ya tahun 95 ya. Iya. Anda juga sempat kuliah juga di bidang yang lain ya, desain interior ya. Iya, saya backgroundnya dari desain interior. Justru tidak ke arah bidang yang Anda kuliah, tapi tetap fokus di aerosport ini ya. Iya, jadi kalau terjun kan awalnya hanya hobi kan, Kak? Hobi ya? Iya, hobi yang akhirnya jadi profesi kan begitu. Ya. Tapi untuk pekerjaan, saya juga lama kerja di bidang interior sebelum jadi pegawai. Kemudian baru 10 tahun terakhir ini jadi pegawai negeri. Pegawai ya di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ya. Iya, betul. Baik, masih ada video-video kami ingin tampilkan ke Anda, video-video singkat dari Pinkan saat penerjunan di beberapa event baik itu internasional, lokal maupun nasional, bisa ditayangkan untuk kita saksikan bersama-sama. Ini biasa kru di dalam pesawat itu ada berapa untuk penerjunan event itu, berapa orang biasanya serentak? Kru pesawat maksudnya? Iya, untuk atlet terjun payung. Atletnya tergantung kapasitas pesawat. Jadi kalau pesawat Hercules, kami pernah terjun bugi di Bali yang waktu itu diikuti oleh 20 sekian negara lah. Iya. Pesertanya sampai 600 orang. Itu kita dapat dukungan pesawat Hercules, Kak, yang satu pesawat itu bisa muat lebih dari 100 orang. Oke, luar biasa. Jadi bisa keluar dari pesawat langsung 100 orang. Seperti itu. Tapi kalau pesawat kecil-kecil yang kita pakai latihan untuk ketepatan mendarat paling muat 4 orang. Oh, hanya 5 orang, kecil jadi ya? hanya satu tim loncat gitu. Oke. Tergantung kapasitas pesawat. Baik, Pinkan, kita jeda dulu sebentar. Pemirsa, kita kami akan kembali dalam segmen berikut di Sang Toko. Tetap bersama kami usai jeda pariwara.
Terima kasih Anda masih bersama Sang Toko. Kali ini kita langsung buka di segmen ini penelpon. Silakan langsung bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari Kumulembuai. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Lin. Ibu Linda di Kumulembuai ya. Silakan Ibu Linda. Kumulembuai. Ya, silakan Ibu Linda. Saya kan ikut TVRI itu, ya penerjun, toko penerjun. Ya. Nah, ini saya bertanya, bagaimana kalau alat-alat yang sudah dibikin kong di udara kong itu kerusakan, bagaimana caranya? Boleh jelaskan ya? Ya, baik Ibu Linda. Baik, Ya. hanya itu aja Ibu Linda? Hanya itu? Nah, itu dulu. Masih ada lagi? Oke. Di belakang Ibu Linda masih ada penelpon lagi? Kami masih nanti di 864393 dan 86293. Baik, tadi dari Ibu Linda Kumulembuai, Pinkan bisa jawab gimana? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Linda. Ya. Jadi memang torang itu saat belajar terjun payung itu kan torang dikasih teori. Ya. Ya, ada teori juga, kemudian ada prakteknya juga. Jadi torang diajarkan juga cara emergensi kalau sampai torang peralatan tidak berfungsi dengan sempurna. Ya. Begitu. Apa yang harus torang lakukan, dan itu juga sama instruktur diulang-ulang supaya jadi terbiasa akhirnya. Pernah ada kejadian seperti itu yang tiba-tiba payung tidak bisa dibuka gitu? Pernah ada kejadian. Oke. Iya, jadi pas waktu itu juga belum lama belajar terjun, mungkin jumlah terjun masih sekitar 200 atau 300-an. Jadi waktu itu parasut utama tidak mengembang dengan sempurna. Oke. Jadi setengah parasut itu kuncup. Karena mungkin saya salah lipat parasut. Jadi ada tali yang melintas di atas parasutnya. Iya. Nah, itu parasut kuncup setengah, jadi memang kondisinya sangat sangat ekstrim. Iya. Terputar begitu sampai rasanya kayak kayak kena G lah istilahnya, begitu kan. Nah, tapi orang tenang, tidak panik, karena memang pelatih sok kasih ajar dari awal bahwa kalau kalian ada kondisi begini, kita kan punya cadangan, begitu. Oh, ada payung cadangan juga setiap? Ada payung cadangan. Okay. Dan sekarang juga sudah lebih komplit lagi perlengkapannya. Sekarang ada juga namanya alat otomatik. Alat otomatik yang dipasang di parasut. Jadi kalau sampai ada kondisi misalkan saya pingsan di atas, di ketinggian tertentu dia buka sendiri. Oh, oke. Iya, gitu. Jadi resiko kecelakaan untuk terjun payung justru sangat kecil ya kemungkinan. Relatif rendah. Cuman memang kembali ke orangnya masing-masing sih. Karena walaupun itu alatnya seaman apapun juga, tapi kan yang cek manusia juga kan. Yang cek orang juga. Kalau alatnya sudah bagus tapi lipatnya tidak betul, atau alat otomatiknya sudah bagus-bagus tapi orang lupa pencet, misalkan lupa pasang, kasih menyala kan, gitu kan. Jadi kembali lagi ke orang masing-masing. Lebih canggih ya untuk safety. Iya, tapi makin kesini makin canggih dia. Atlet, jadi dan teknologinya juga selalu diperbaharui begitu, makanya memang harganya mungkin agak mahal. Karena satu tali aja itu, kalau nggak salah satu tali itu yang parasut terjun payung bisa lebih dari 100 kilo. Nah, itu kan ada puluhan tali kan. Oke. Iya, jadi walaupun dapurnya kecil, tapi safety. Untuk harga satu payung gitu berapa yang Pinkan tahu ini? Satu parasut terjun payung, parasut itu kan bukan cuma parasutnya, ada juga tasnya, ada cadangannya juga, kemudian alat pengamannya itu. Mungkin satu paket itu sekitar 100 jutaan. Oh, cukup memang olahraga Lumayan mahal juga ya. Terjun payung. Baik, tadi Ibu katakan tadi perasaan yang tadi pengalaman sudah pernah alami ya. Itu tentunya di saat-saat latihan juga pernah alami seperti itu, Pinkan? Yang parasut nak mengembang saat latihan belum pernah sih. Belum pernah ya. Seumur-umur, puji Tuhan baru satu kali itu pengalaman. Nah, untuk SOP-nya, Pinkan bisa dijelaskan mungkin seorang atlet terjun payung sebelum memulai penerjunan dia apa aja sampai di pesawat, bagaimana prosedurnya, SOP-nya? Oh iya. Jadi sebelum orang mulai latihan terjun kan mungkin parasut sudah lama tidak dipakai kan. Itu orang wajib untuk dibuka dan orang packing lagi. Jadi supaya mungkin kalau dia ada yang melekat-melekat bahan parasutnya, jadi dia diangin-angin dulu kan gitu. Jadi orang lipat lagi sesuai yang aturannya, karena parasut ada yang agak beda-beda lah cara melipatnya kan begitu. Orang lipat lagi, kemudian sebelum orang terjun juga orang pakai, itu sudah menjadi kebiasaan orang dengan sesama teman saling cek. Oh, saling cek. Nah, tolong cek kita ini gitu kan ya. Jadi di parasut itu kan ada pengait. Pengait itu yang nanti pas orang mau buka parasut orang cabut.
baru parachutnya mengembang. Iya. Nah itu biasanya kita saling cek, jangan sampai ada sesuatu yang terselip di situ atau Iya. apa begitu. Jadi kerja sama tim juga ini ya. Kerja sama untuk tim juga, terjun payung iya. ini ya. Selain di udara, di darat juga harus saling melihat kekurangan Iya, atau betul. kekurangan dari masing-masing penerjun ya. Dan itu mau di pertandingan sekelas PON atau apapun juga, walaupun dengan tim lain kita rival atau apa, tapi namanya cross check seperti itu selalu wajib. Antar tim juga, atau orang mau dengan tim yang lain juga saling bantu lah, kita saling cek Oh gitu untuk ya, tetap. untuk safety. Nah, untuk tadi Pinkan spesialisasi di ketepatan mendarat dan kerjasama di udara. Untuk ketepatan mendarat itu penilaiannya seperti apa, Pinkan? Apakah memang jatuhnya memang di lingkaran yang bulat itu biasanya, atau ada spesifik lain? Nah, jadi kalau ketepatan mendarat dia mungkin kalau mau dianalogikan dia mirip panahan mungkin, gitu. Jadi Ya. mirip panahan, jadi dia ada sasaran Ya. yang orang mesti injak. Ya. Kalau panah mungkin kan begini, kalau Ya. ini orang harus injak dengan kaki. Di bundaran yang itu ya, yang di Iya. atas tanah itu ya? Iya, nah itu dia hitungannya sudah senti. Oke. Begitu. Jadi 1 senti 0 kalau sempurna itu 0 kan. Kemudian Oke. dia 1 senti, 2 senti, 3 senti dan seterusnya begitu. Pinkan kebanyakan di ketepatan mendarat di 0 itu ya, titik 0 ya? Nah, ya kalau nilainya yang terbaik ya 0. Di 0, Kadang-kadang ya? dalam 10 babak mungkin ada beberapa yang injak 0, tapi lainnya mungkin 2 senti, ada 3 senti begitulah. Nanti di jumlah total Iya. yang nilainya paling sedikit itu yang juaranya. Juaranya ya. Iya, itu kalau ketepatan mendarat. Trik-trik seperti apa yang Pinkan lakukan? Karena sebagai seorang penerjun payung profesional untuk ketepatan mendarat itu, ada trik. Wah, kita terima penelpon dulu, Pinkan. Oke. Baik, halo, selamat malam. Langsung membuka telepon. Baik, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Randi, Kota Mobagu. Bapak Randi di Kota Mobagu. Kota Mobagu, Iya. apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, puji Tuhan. Baik, silakan Pak Randi di Kota Mobagu. Iya, Pak. Ini saya nonton sang tokoh ini. Bang Randy bisa dikecilin lagi volume TV-nya mungkin? Halo? Halo, ya. Ya, silakan Bung Randy. Lanjut. Oke. Jadi pertanyaan saya kan dunia terjun payung itu kan Mbak Pinkan udah cukup lama nih Ya. dilihat jadi atlet terjun payung. Kira-kira boleh tahu kira-kira siapa yang menginspirasi Mbak Pinkan untuk menekuni aktivitas terjun payung? Itu saja sih. Iya. Terima Baik, Bung Randy. Terima kasih dari Kota Mobagu jauh-jauh. Terima kasih, Bang Randy. Silakan Pinkan bisa ditanggapi. Iya, Apa yang inspirasi? kalau inspirasi mungkin dari keluarga juga. Dari keluarga yang pertama mengajak lah. Dari sejak saya kecil kan sering diajak ke lapangan gitu. Jadi bukan keluarga saja, tapi karena sering lihat komunitas terjun payung itu terjun, lama-lama jadi muncul keinginan. Iya. Jadi dari keluarga ya, inspirasi awal dari keluarga. Inspirasi awal Ayah dari Anda keluarga, dan iya. om-om Anda semuanya seorang penerjun Penerjun, ya. iya, Itu betul. yang memotivasi Anda. Tidak ada perasaan takut sama sekali sekarang ya. Iya. Baik, Pinkan, ini untuk event-event misalnya kejuaraan gitu, apakah atlet itu ada bayarannya atau gimana itu? Anda mengikuti, diundang event untuk memeriahkan acara misalnya? Oh, kalau kita untuk pengisi acara, misalkan Iya. atraksi, biasanya sih dari panitia setempat ada uang saku lah, Uang semacam saku ya. itu. Tapi kayak kami sering pergi kemana-mana juga meramaikan. Kalaupun misalkan nggak ada uang sakunya juga nggak masalah. Orang bisa diundang terjun aja, orang sudah senang. Sudah hobi ya, sudah mendarah daging. Iya, Jadi bisa meramaikan, bisa menghibur masyarakat. Itu Iya. salah satu kebahagiaan juga buat orang. selama terjun payung ada nggak kejadian Anda salah sasaran mendarat gitu? Di bawah angin misalnya, atau jatuh ke orang atau jatuh di pohon Pernah. gitu? Kalau pengalaman kayak gitu banyak. Karena memang ini olahraga kan olahraga alam kan. Iya. Jadi orang nggak bisa prediksi juga Iya. kapan, maksudnya perubahan angin lah. Angin, ya. Misalkan sekarang orang naik pesawat, anginnya bagus. Iya. Nggak taunya pas orang di atas tiba-tiba angin berubah, Oke. jadi sangat kencang. Iya. Jadi mendarat di depan sekolahan pernah, langsung bubar itu anak-anak di kelas langsung dorong kabur semua ke halaman pernah.
Pernah juga mendarat di atas tenda waktu perkemahan Cibubur Jambore itu pernah mendarat di atas tenda. Banyak pengalaman-pengalaman. Iya, pengalaman seru lah kayak Seru, gitu. ya. Baik, kan kita terima penelpon lagi, ada yang penelpon ketiga, silakan. Selamat malam, Sang Toko. Halo, selamat malam. Selamat malam, bisa langsung. Halo, selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Siska di Malayang. Ibu Siska di Malayang. Silakan langsung saja Ibu Siska. Jadi memang menarik ya, kali ini ada atlet terjun payung dari kalangan wanita yang mungkin menurut kami kaum wanita itu tidak banyak yang terjun di olahraga ekstrim seperti itu. Nah, bagaimana kemudian apa yang mendorong juga yang menguatkan? Dan bagaimana tanggapan keluarga terdekat terkait dengan keputusan untuk menjadi atlet terjun payung ini? Apakah ada yang mungkin tidak mendukung dan sebagainya begitu? Iya, baik. Hanya itu aja Ibu Siska? Iya. Baik. Terima kasih Ibu Siska. Terima kasih. Baik, Pinkan langsung ditanggapi. Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Siska. Kalau dari keluarga, kebetulan juga karena background saya juga keluarga menyenangi olahraga yang sama. Jadi puji Tuhan sampai saat ini tidak mendapatkan kendala. Malah saya sering menganggap keluarga itu sebagai tim. Begitu. Karena sebagai contoh, saya harus berangkat bertanding untuk PON misalkan di saat anak saya masih bayi. Dan ASI eksklusif pula. Jadi saya harus bawa bayi saya juga ikut bertanding, kemudian ibu saya juga ikut menemani begitu. Jadi keluarga mensupport total ya? Mensupport total lah. Tapi bukan cuma saya yang dengan background keluarga penerjun juga. Adik-adik yang junior saya juga walaupun bukan background dari keluarga penerjun juga, rata-rata walaupun perempuan mendapat support juga dari suaminya, dari keluarganya, orang tuanya begitu. Untuk seorang atlet penerjun ini untuk di Sulawesi Utara ini kan Anda sebagai salah satu perempuan ya, atlet perempuan penerjun payung ini lebih banyak perempuan atau laki-laki yang di Sulawesi Utara ini penerjunnya? Saat ini seimbang sih. Seimbang ya? Iya. Tadi katakan jarang kan perempuan, justru mulai banyak sekarang ya? Iya, dari mungkin perempuan sekarang yang aktif ada 4-5 orang sama putranya juga sama. Iya. Jadi pingin menggeluti terus, ini tidak ada kan support keluarga, mensupport terus dari mama juga yang masih ada sekarang ini terus mensupport ya untuk jadi atlet. Anda sudah ada regenerasi atau semacam tadi sekolah ya? Sekolah belum sampai situ ya, mungkin karena peralatan pesawat juga ya. Iya, mudah-mudahan kalau ke depan memang kita bisa ada biaya untuk itu, mungkin pengen juga sih orang kirim calon-calon atlet untuk pendidikan mungkin di sana. Kalau belum ada pesawat di sini, ada harapan ke pemerintah provinsi, ke Pak Gubernur? Pastinya orang mengharapkan juga selain orang ini ikut pertandingan juga ada regenerasi sih. Ya, karena memang di PON ini kan diwajibkan satu tim itu ada 5 orang. Nah, atlet terjun payung kita belum cukup untuk satu tim full 5 orang. Oh, masih kurang ya? Iya. Begitu. Jadi paling enggak orang bisa full tim ya, syukur-syukur kalau ada cadangan atlet lagi itu bagus. Tapi di PON Oktober ini target 2 emas ya? Mudah-mudahan. Ya. Baik, Pinkan, ini medali-medali yang Anda dapatkan, emas, perak maupun perunggu ini sudah sangat banyak saya lihat di CV Anda ini. Ini yang paling berkesan di saat pengalaman mendapatkan emas di event apa itu? Yang paling sangat berkesan di sebenarnya sih mungkin dari berbagai kejuaraan yang saya ikuti maupun dia internasional ataupun apa, sebenarnya yang paling menegangkan itu adalah PON. Yang paling menegangkan itu adalah PON begitu. PON ya? Membawa nama daerah ya? Membawa nama daerah dan itu dilaksanakan 4 tahun sekali. Menjadi tolak ukur juga bagi seluruh daerah. Sampai di mana kemampuannya kan itu. Jadi saya rasa mungkin dari sekian banyak pertandingan mungkin yang memang paling seru itu adalah PON. PON ya? Iya. Membawa nama daerah itu sesuatu yang luar biasa ya? Iya. Tapi kalau kalah, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali di Sang Toko, tetap bersama kami.
untuk rajin mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun berguna untuk mencegah kuman dan bakteri yang tertempel di tangan masuk melalui mulut ataupun hidung. Menurut Kementerian Kesehatan, mencuci tangan terbagi dalam 5 langkah. Basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Ambil dan gosok sabun ke daerah telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Bersihkan bagian bawah kuku. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan cara diangin-anginkan. Dengan melakukan hal yang mudah ini, kita dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri dan orang sekitar. Dan jangan lupa jaga jarak. Terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Utara masih bersama kami di Sang Toko. Baik, kita langsung menerima penelpon keempat sekarang. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Edo dari Pineleng. Pak Edo di Pineleng. Silakan Pak Edo. Ini mau tanya, kan kalau misalnya dari atlet misalnya baru mau, misalnya kalau tertarik untuk rupa skydiving atau terjun payung itu kan awalnya kan masih rupa gugup atau nervous bagian di atas. Kalau misalnya untuk pertama kali, bagaimana kondisi psikis atau psikologi supaya mau relax atau tenang supaya nggak terlalu panik dan pas di atas itu. Pertanyaan untuk Ibu. Baik Pak Edo, hanya itu aja? Iya, itu aja. Iya, baik. Di belakang Pak Edo ada satu penelpon terakhir, kami masih terima. Halo, selamat malam. Baik, terputus telepon dari Pak Edo, mungkin bisa ditanggapi, Pinggan. Oke, makasih Pak Edo. Jadi sebenarnya memang namanya olahraga ekstrim semacam ini pasti akan ada rasa takutnya ya Pak. Jadi kalau misalkan Sonda ada rasa takutnya, berarti Sonda menantang lagi sebenarnya. Jadi memang itu pas awal-awal kita belajar terjun itu memang ada perasaan takut itu. Karena yang namanya orang biasanya di darat, kemudian naik ke pesawat, pintu pesawat terbuka, anginnya masuk, lihat ke bawah kecil sekali semuanya, pasti ada perasaan takut. Cuman justru di situ tantangannya dan di situ serunya, begitu. Kalau misalkan orang tidak merasa takut, mungkin terjun payung tidak menarik lagi begitu, karena tidak menantang gitu. Itu normal itu ya? Itu normal. Jadi itu kembali ke masing-masing. Caranya beda-beda Kak, gitu. Jadi kalau kita lebih baik kita di pesawat sambil menunggu teman-teman lain punya giliran, lebih baik saya tutup mata tidur. Lebih baik begitu. Ada yang menghilangkan ketakutan seperti itu. Ada juga yang sambil untuk menghilangkan ketakutannya dia ngobrol dengan temannya. Ada juga, nah itu nanti akan kembali ke masing-masing bagaimana cara untuk mengatasi rasa takutnya. Karena rasa takut itu rata-rata cuma di awal-awal sih. Jadi pas orang baru pertama kali coba sampai mungkin berapa kali terjun, rasa ketakutan itu masih cukup tinggi Dang. Tapi kalau orang bisa lawan, ya nanti berapa kali terjun, orang sudah pernah pikir-pikir lagi itu ketakutan malah, habis ini mau naik jam berapa, begitu. Orang akan terbiasa sendiri begitu Dang. Baik. Baik, kita Papa. Almarhum Papa. Iya. Biasa ini. Kenangan apa yang berkesan Ayahanda bersama Pinkan? Banyak sekali kenangannya karena memang Papa ini teman, selain Papa, teman tim juga. Iya, kemana-mana dengan Papa, sama-sama sering bertanding sana-sini. Papa mengakhiri atlet sebagai terjun payung di usia berapa? Bagaimana? Papa mengakhiri sebagai atlet terjun payung di usia berapa waktu itu? Mungkin saat meninggal ya, karena meninggalnya di usia berapa itu? Usia 56 tahun ya, masih eksis di 56 tahun payung ya. Berbagai penghargaan di Ayahanda
Pan Pinkan tentu motivasi juga ya sebagai seorang atlet sekarang. Ini ada pesan-pesan dari beliau yang Pinkan masih ingat sampai sekarang dari almarhum Papa? Ini pesan yang bukan pesan terakhir ya, tapi pesan yang selalu diulang-ulang. Ya. Tidak usah memaksakan diri kalau saya tidak siap. Oke. Begitu. Kemudian selalu utamakan safety karena Papa pengen kita semua bisa terjun untuk jangka panjang. Oke. Begitu. Jadi itu yang beliau selalu tekankan. Baik, Pinkan. Selain olahraga terjun payung ini ada alternatif lain nggak? Seperti olahraga lain misalnya para layang gitu. Itu untuk Pinkan melihat di Sulawesi Utara ini seperti apa ini? Apakah sudah ramai ini para layang? Salah satu potensi yang luar biasa ya. Waktu sekitar tahun 2011 kami merencanakan mau bikin diklat terjun payung dan ternyata pesertanya sangat membludak. Itu kita sangat menyayangkan karena ternyata karena biaya yang begitu besar untuk latihan terjun payung sampai akhirnya cuma hanya beberapa orang yang bisa kita kirim kan untuk ikut latihan di Jawa. Kemudian kita berinisiatif untuk apa alternatif lain ya yang bisa menggantikan terjun payung gitu. Teman-teman bisa terbang juga tapi tidak perlu pesawat. Nah, kemudian kita waktu itu dengan FASI Sulawesi Utara berinisiatif untuk menggelar kejuaraan para layang. Karena para layang itu lebih make sense lah untuk dilaksanakan di Sulawesi Utara yang kebetulan tidak punya dukungan pesawat banyak. Sementara di sini pegunungan banyak. Lokasi-lokasinya untuk para layang di sini banyak ya? Di sini sudah cukup banyak sudah sekarang. Berapa lokasi yang terbaik yang Pinkan lihat? Mungkin ada sekitar 5 atau lebih ya. Jadi belakangan ini juga kami dengan komunitas, kemudian kita juga ada klub juga, kami sangat concern di situ. Membantu Federasi Air Sport Indonesia, kita bantu kabupaten kota yang ingin mempunyai lokasi terbang para layang, kita bantu untuk survei. Perbedaan terjun payung sama para layang ini di mana sih perbedaannya? Perbedaannya sebenarnya sama-sama pakai parasut. Tapi kalau para layang dia dari atas bukit, kalau terjun payung dari atas bisa ditampilkan video-videonya mungkin para layang ada? Pinkan juga ini teman mungkin ini ya? Almarhum Petra, almarhum adik yang tadi. Ini almarhum adik. Adik ini ya, Petra ya, almarhum Petra. Nah, Petra juga ini salah satu atlet terjun payung yang akhirnya tidak beralih, tapi akhirnya beliau juga fokus di para layang. Karena mungkin dia kesal juga karena jarang pesawat, jadi akhirnya kan dia aktif juga latihan di para layang dan jadi juara juga di para layang. Para layang tidak perlu terjun dari atas pesawat ya, dari bukit-bukit ya? Dari bukit bisa, iya. Itu jaraknya berapa meter dari permukaan laut biasanya? Kalau di sini yang dekat-dekat sini di Gunung Tumpah 350 meter. Kemudian baru minggu lalu kita juga terbang di Bolang Mongondo Selatan, ada bukit yang sangat bagus juga. Dan sudah mulai diaktifkan terbang-terbang di sana. Itu juga bagus. Kemudian banyak sekali tempat sih yang bagus di sekitaran Danau Tondano, kemudian di Likupang juga. Antusias masyarakat di Sulawesi Utara untuk para layang gimana? Kan saya lihat di lokasi-lokasi wisata kadang-kadang banyak dibuka para layang berbayar gitu. Gimana Anda melihat antusias masyarakat? Cukup banyak. Untuk tamu-tamu dari yang seperti lalu banyak tamu-tamu dari luar juga itu peminatnya banyak sekali yang senang dengan para layang. Saat 2011 pertama kali kami bikin event di Sulut itu masih 0 atlet kita. Belum ada atlet lokal para layang di sini. Tapi setelah mulai diadakannya event, kemudian mulai ada yang berminat, kemudian tertarik untuk belajar. Kita buka juga pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Dan klub-klub juga bikin pelatihan. Puji Tuhan sekarang udah lebih dari 100 atlet para layang di Sulut. Tapi atlet para layang belum tentu dia atlet terjun payung ya? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Baik Pinkan, ini mungkin di sesi terakhir ada pesan-pesan untuk masyarakat, untuk generasi muda seperti apa untuk kita benar-benar mencintai terjun payung ini dan para layang ini dari Pinkan sebagai seorang atlet kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara khususnya terjun payung. Iya. Yang ingin saya sampaikan mungkin kalau kita melihat terjun payung mungkin sebagai olahraga yang ekstrim, tapi sebenarnya tidak semengerikan yang dibayangkan, gitu. Dan itu memang sangat menantang dan sangat mengasihkan. Kita bisa merasakan sensasi yang berbeda saat berada di udara, gitu. Memang untuk saat ini
untuk terjun payung agak sulit untuk dilaksanakan banyak pelatihan di Sulawesi Utara. Tapi olahraga aerosport bukan hanya terjun payung, masih banyak yang lainnya juga. Ada para layang. Kalau para layang tidak perlu pesawat, kita tinggal ke gunung, bisa terbang dari gunung. Kemudian ada juga gantole, dari gunung juga peralatannya berbeda. Begitu. Jadi kalau misalkan saat ini banyak adik-adik mungkin generasi muda yang ingin belajar terbang, begitu, bisa para layang mungkin yang sekarang paling gampang. Yang paling terakhir nanti, kan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara gimana? Nah, tapi untuk cabang terjun payung sendiri, kita mengharapkan dalam waktu dekat, karena kebetulan juga di sini Lanut Samratulanginya juga kita naik kelas, naik tipe. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa dapat dukungan pesawat, dan kita harapkan mungkin dalam waktu dekat juga kita udah bisa bikin banyak pelatihan terjun payung. Baik, terima kasih banyak Pinkan Mandagi sudah datang di Sang Tokoh. Sukses terus sebagai atlet terjun payung kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih, salam sehat selalu Pinkan. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami di program Sang Tokoh kali ini. Saya Victor undur diri, sampai jumpa. Terima kasih. Hai, saya Zafira Adila, mengajak teman-teman di seluruh Nusantara untuk rajin mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun berguna untuk mencegah kuman dan bakteri yang tertempel di tangan masuk melalui mulut ataupun hidung. Menurut Kementerian Kesehatan, mencuci tangan terbagi dalam 5 langkah. Basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Ambil dan gosok sabun ke daerah telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Bersihkan bagian bawah kuku. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan cara diangin-anginkan.